Kenapa ya ini bisa terjadi? Kok dikit banget yang bisa berenang di Indonesia ini, pemirsa? Jadi, kita itu kalau di Indonesia tidak ada kurikulum khusus renang di sekolah. Lalu kemudian kita juga minim fasilitas. Jadi memang ya mungkin ada beberapa lah sekolah yang sudah punya fasilitas kolam renang begitu, pemirsa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu belum semuanya merata, hanya mungkin sebagian kecil saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan Inggris misalnya, kalau siswa SD di Inggris itu wajib bisa berenang 25 meter, pemirsa. Nah, kalau beda lagi di Australia, itu bahkan lebih advance lagi. Mereka itu wajib mengantongi Water Safety Certificate di usia 11 tahun, pemirsa. Jadi rata-ratanya ya 11 tahun itu masih SD lah ya, pemirsa ya. Dan kalau di Jepang beda lagi. Di Jepang ini datanya lebih mengejutkan lagi. Jadi lebih dari 80% sekolah dasar punya fasilitas kolam renang. Memang nggak bisa disamaratain sih antara kita, Jepang, Australia, dan juga Inggris yang mewajibkan pelajaran renang dan juga syarat kelulusan sekolah. Tapi di Indonesia sendiri memang materi olahraga air itu masih bersifat situasional. Karena ada beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi yang juga jadi tembok pembatas. Lalu kita lihat dalam slide berikutnya. Presentasi kematian anak akibat tenggelam itu juga lumayan mencengangkan. Jadi 4,3% itu usia 1 sampai dengan 4 tahun, 6,8% itu usia 5 sampai dengan 14 tahun. Jadi kita udah sering kan lihat kenapa akhirnya kalau misalnya ada rekreasi begitu di laut atau di pantai, ada saja kejadian anak tenggelam misalnya. Nggak usah anak, tapi orang dewasa yang tenggelam pun juga ada. Itu bukan semata-mata karena faktor alamnya saja, betul faktor alamnya, tapi juga karena survival skill-nya itu juga sangat minim, pemirsa, untuk kita miliki.